Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang materi buku fiksi dan non-fiksi yang dipelajari di kelas 8. Dalam materi buku fiksi dan non-fiksi, kita akan menggali informasi tentang buku fiksi dan non-fiksi, kemudian indeks dan catatan isi buku. Yang pertama, kita bahas tentang buku fiksi dan non-fiksi. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi adalah sebagai berikut. Buku fiksi adalah buku tentang karangan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang dengan tujuan menghibur ataupun kesenangan. Walaupun ada buku fiksi berdasarkan peristiwa nyata dan sejarah, tetapi penulis biasanya membuat karakter atau dialog imajiner. Contoh buku fiksi adalah dongeng, cerpen, novel, drama, dan sebagainya. Kemudian, pengertian buku non-fiksi adalah buku yang berisi fakta atau hal-hal yang benar terjadi dengan tujuan memberikan sejumlah informasi ataupun pengetahuan. Contoh buku non-fiksi adalah buku pelajaran, biografi, autobiografi, kumpulan jurnal, dan sebagainya. Lanjut, indeks. Pengertian indeks adalah sebagai berikut. Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan. Indeks biasanya terdapat pada halaman akhir dan tersusun menurut abjad. Indeks berfungsi untuk memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah dalam buku itu. Berikut contoh indeks. Yang pertama, amanat 3,7. Kedua, dialog 15 strip 20. Ketiga, latar 7,10,24 strip 27. Nah, berdasarkan indeks di atas dapat dijelaskan bahwa istilah amanat itu terdapat di halaman 3 dan 7. Kemudian istilah dialog berada di halaman 15 sampai dengan halaman 20. Jadi kalau misalnya kita akan mencari istilah dialog, nah berarti kata dialog itu ada di antara halaman 15 sampai halaman 20. Dan istilah latar berada di halaman 7, 10, serta halaman 24 sampai dengan halaman 27. Selanjutnya, catatan isi buku. Berikut adalah teknik mencatat informasi dalam buku. Pertama, tentukan kata atau istilah yang hendak dicari penjelasan atau penggunaannya. Yang kedua, carilah halaman penggunaan kata atau istilah itu sesuai dengan yang tertera pada halaman indeks. Yang ketiga,
Pahami penggunaan kata atau istilah itu pada halaman yang dimaksud. Dan yang terakhir, catatlah bagian-bagian penting dari penggunaan kata atau istilah itu. Nah, kemudian kita juga mempelajari menyajikan peta konsep. Yang akan kita pelajari yaitu peta konsep dan teknik membaca. Pertama, peta konsep. Pengertian peta konsep adalah suatu bagan skematis atau ilustrasi grafis untuk mewakili hubungan yang bermakna antara satu konsep dengan konsep lainnya, sehingga menjelaskan suatu pengertian konseptual seseorang dalam suatu rangkaian pernyataan. Dalam buku, isi setiap bab dapat diperjelas dengan peta konsep. Satu bab disajikan dalam satu bagan sehingga sistematikanya bisa lebih terperinci dan hubungan antar bagian pun lebih mudah dipahami. Contoh dalam bab apresiasi sastra. Nah, dalam bab apresiasi sastra tersebut itu akan dibahas tentang pengertian sastra, kemudian karakteristik sastra, manfaat sastra, dan jenis-jenis sastra. Selanjutnya, dalam buku-buku cerita seperti cerpen dan novel akan lebih mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk bagan alur. Pada setiap bagan kemudian diisi dengan catatan-catatan ringkas. Contoh bagan alur dalam cerpen atau novel ya. Diawali dengan pengenalan cerita, kemudian penanggalan peristiwa, terjadinya konflik, penyelesaian konflik, dan yang terakhir ada penutup cerita. Kemudian yang selanjutnya teknik membaca. Proses membaca cepat dapat dilakukan dalam berbagai teknik. Pemilihan teknik membaca tergantung pada jenis bacaannya. Bentuk zigzag digunakan untuk teks yang sulit. Bentuk spiral untuk teks yang agak sulit. Bentuk diagonal ataupun vertikal untuk teks yang mudah, misalnya membaca kamus atau surat kabar. Dan teknik fiksasi untuk meningkatkan kecepatan membaca. Nah, kemudian kita akan membahas tentang menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama kita akan membahas tentang ungkapan, kemudian diksi, unsur-unsur fiksi, dan frasa. Yang pertama, ungkapan. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus atau makna kiasan atau konotasi. Makna yang dibentuk biasanya berupa makna baru yang tidak berkaitan dengan kata pembentuk dasarnya. Contoh ungkapan: berat hati artinya kurang suka atau enggan melakukan atau tidak sampai hati. Kemudian yang selanjutnya ada berat sebelah, artinya memihak salah satu, tidak adil. Besar kepala, artinya sombong, bengal, sukar dinasehati, keras kepala.
Besar mulut artinya suka membual, suka menyombong dengan perkataan. Tangan kanan memiliki arti orang kepercayaan atau pembantu utama. Kaki tangan artinya orang kepercayaan, orang yang diperalat untuk membantu. Panjang tangan mempunyai arti suka mencuri. Mata-mata artinya agen rahasia, orang yang ditugasi menyelidiki diam-diam. Selanjutnya, mata keranjang, tidak setia, selalu birahi melihat lawan jenis. Dan yang terakhir ada mata hati atau perasaan dalam. Selanjutnya, diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu atau efek yang diharapkan. Contoh diksi. Kalimat pertama, pahlawan banyak yang mati di medan perang. Kalimat kedua, penjahat itu wafat di amuk masa. Sekilas, kedua kalimat tersebut terdengar tidak ada masalah dan tidak ada kejanggalan ketika membaca maupun mendengarnya. Namun, secara konteks, kalimat nomor 1 dan 2 kurang tepat pada penggunaan kata mati dan wafat. Kata mati dan wafat sama-sama bermakna telah tiada. Namun, ada rasa bahasa yang perlu diperhatikan. Sangat tidak etis kata mati ditujukan untuk pahlawan dan kata wafat untuk penjahat. Kata tersebut bisa diganti dengan kata yang lebih sesuai seperti berikut. Kalimat pertama, pahlawan banyak yang gugur di medan perang. Kalimat kedua, penjahat itu tewas di amuk masa. Selanjutnya, unsur-unsur buku fiksi. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur dari buku fiksi. Unsur intrinsik adalah unsur pembentuk karya dari dalam. Unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam buku fiksi diantaranya 1. Tema, yaitu ide pokok atau inti cerita. 2. Tokoh, yaitu pemeran dalam cerita. Tokoh terdiri atas tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Ketiga, penokohan, yaitu sifat, karakter, atau watak yang dimiliki oleh tokoh. Yang keempat, latar. Latar yang ada dalam buku fiksi meliputi latar tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Yang kelima, alur, yaitu jalannya cerita. Alur bisa berupa alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Yang keenam, sudut pandang, yaitu gaya pengarang dalam bercerita. Bisa berupa sudut pandang orang pertama, contohnya penggunaan kata aku atau saya.
dan sudut pandang orang ketiga, biasanya menyebutkan nama tokoh. Yang terakhir, amanat, yaitu pesan yang disampaikan oleh pengarang. Bisa berupa amanat yang tersurat maupun tersirat. Jadi amanatnya itu bisa kita temukan secara langsung dalam cerita, atau kita harus menyimpulkan sendiri amanat yang terdapat dalam cerita. Kemudian yang selanjutnya, frasa. Apa itu frasa? Frasa adalah gabungan dua buah kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau tidak berkaitan dengan predikat. Misalnya, gunung tinggi, kambing hitam. Frasa mempunyai dua fungsi berbeda, yaitu fungsi menerangkan dan fungsi diterangkan. Fungsi menerangkan atau M merupakan fungsi pelengkap atau penjelas dari fungsi diterangkan. Sementara itu, fungsi diterangkan atau D merupakan inti dari sebuah frasa. Contoh frasa: buku tebal. D-nya itu buku, M-nya tebal. Kemudian baju baru. Diterangkannya itu baju, menerangkan baru. Kemudian seorang pegawai. Menerangkan seorang, diterangkan pegawai. Kemudian seekor ikan. Seekor, menerangkan, ikan diterangkan. Kemudian selanjutnya ada frasa sifat. Frasa adjektiva adalah gabungan dua buah kata atau lebih yang induknya adjektiva atau kata sifat dan modifikatornya adverbial atau kata yang memberikan keterangan pada verba, kata benda, adjektiva, kata sifat, nomina predikatif atau kalimat, misalnya sangat, lebih, tidak. Contoh frasa adjektiva: sunyi, senyap. D-nya diterangkan sunyi, menerangkan senyap. Halus sekali. D-nya halus, M-nya sekali. Begitu kusam. M begitu, D kusam. Tidak halus. Sangat pandai. Tidak lama. Mudah sekali. Putih bersih. Hitam legam. Panjang lebar. Hiruk pikuk. Polos murni. Sangat bangga. Rasa cinta. Nah, itu adalah contoh frasa adjektiva. Nah, selanjutnya kita bahas tentang menyajikan hasil bacaan. Bahasan yang pertama yaitu tentang daya tarik. Yang kedua, berdiskusi tentang isi buku. Dan yang terakhir, menceritakan isi buku. Yang pertama yaitu daya tarik bacaan. Daya tarik buku non-fiksi dapat dijumpai pada kekuatan argumentasi penulis, orisinalitas gagasan, kelengkapan datanya, daya tarik bahasa, ataupun ilustrasinya. Berbeda halnya dengan buku fiksi,
daya tariknya lebih mengarah kepada cerita yang disajikan. Untuk menemukan daya tarik dari sebuah bacaan, terutama yang berbentuk cerita, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus membaca buku secara keseluruhan. Dalam bentuk menemukan kesan umumnya, kamu dapat menggunakan teknik membaca cepat. Kemudian yang kedua, memahami makna tema, penokohan, alur, dan unsur-unsur lain apabila bacaan itu berupa fiksi. Memahami kelogisan dan kejelasan hubungan antar gagasan dan fakta apabila buku itu merupakan karya modifikasi. Dan yang ketiga, terakhir, mencatat hal-hal menarik yang mungkin ada di dalamnya, baik itu berkaitan dengan isi, bahasa, maupun ilustrasinya. Kemudian yang selanjutnya, berdiskusi tentang isi buku. Secara umum, tujuan diskusi adalah memecahkan suatu masalah. Buku atau bahan bacaan merupakan sumber yang baik dijadikan sebuah masalah dalam diskusi. Kita dapat menyerap berbagai informasi dan pelajaran yang bisa didiskusikan. Dengan membaca, kita dapat mengumpulkan berbagai informasi dan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Kita pun dapat menemukan solusi yang begitu melimpah. Termasuk berbagai pendapat ahli pun dapat kita temukan sebagai bagian penting untuk menguatkan argumen kita terhadap suatu persoalan saat sedang diskusi. Yang selanjutnya yaitu menceritakan isi buku. Menceritakan isi buku tidak boleh sesuka hati, apalagi kalau sampai menjelek-jelekan, padahal isinya bagus. Misalnya, gara-gara buku itu menyindir kebiasaan kita atau isinya tidak sesuai dengan keyakinan kita selama ini. Gara-gara buku itu ditulis oleh orang yang tidak kita sukai, lalu kita katakan sesuatu yang tidak benar. Apapun isi buku, suka atau tidak, kita harus menceritakan isinya secara jujur. Jadi dalam menceritakan isi buku, kita harus bersifat objektif. Nah, sekian pembahasan materi tentang buku fiksi dan non-fiksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.